Halo guys, balik lagi di channel Mr. Trevin. Hari ini kita masuk lagi di awal pekan teman-teman di tanggal 19 Juni ya. Di hari Senin seperti biasa kita akan update untuk market. Sebelum saya mulai untuk review marketnya, hari ini saya akan bahas sedikit. Tadi ada rilis data motor bike sales teman-teman di sini dengan penjualan motor dengan per bulan Mei kemarin itu meningkat 113,4% teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa penjualan motor di Indonesia untuk bulan Mei kemarin meningkat cukup signifikan ya. Secara data historis yuk kita lihat kemarin di sini sempat meningkat sewaktu bulan Maret. Bulan Maret kan tahu mungkin mendekati hari Lebaran ya, banyak yang belanja untuk motor. Dan setelah itu di bulan April terlihat mengalami penurunan yang cukup tajam karena mungkin setelah Lebaran orang-orang nggak terlalu spending teman-teman ya. Dan sekarang di bulan Mei udah mulai kembali recovery nih. Jadi menunjukkan bahwa penjualan motor di Indonesia masih cukup tinggi ya teman-teman. Dan juga di sini mungkin saya melihat potensi dari penjualan motor listrik juga teman-teman yang meningkat ya. Jadi bisa dipantau ke depan nih untuk beberapa emiten yang berhubungan juga dengan motor listrik atau kendaraan listrik teman-teman. Kemudian hari ini untuk market kita coba cek secara penutupan melemah 0,19% di level 6.686. Untuk banking nanti kita akan coba cek langsung ke teknikal. Secara sektoral hari ini terlihat cukup bervariasi untuk sektoralnya. Yang cukup menguat hari ini dari sektor properti teman-teman ya. Yang tadi saya coba pantau juga beberapa emitennya cukup menguat, dan juga yang cukup melemah dari sektor teknologi ini hari ini. Sedangkan sisanya cenderung bervariasi, bisa merah maupun juga untuk hijau teman-teman. Sedangkan untuk rupiah kita pantau sedikit kembali melemah teman-teman. Untuk rupiah kita sedikit tertekan, udah mendekati di angka 15.000 lagi ya untuk rupiah kita nih. Jadi so far untuk rupiah kita saya rasa masih akan kembali sedikit tertekan, masih bisa ke atas 15 ribuan teman-teman. Kemudian untuk teknikal kita langsung cek hari ini secara charting. Kita coba lihat ya, di sini so far masih berhasil bertahan teman-teman di atas support yang di sini yang saya gambarkan dengan kotak warna hijau teman-teman di sini. So far masih berhasil bertahan ya di atas support ini, jadi secara potensi yang dimana bisa terbentuk untuk inverted head and shoulder masih mungkin bisa terjadi teman-teman. Namun kembali lagi ya, saya tekankan lagi dengan kondisi market kita juga harus berhasil mempertahankan support di kurang lebih 6.660-an, dan juga berhasil breakout dari resistennya di sekitar 6.750-an teman-teman. Itu baru saja kita konfirmasi untuk penguatan selanjutnya. Jadi kita masih perlu pantau untuk beberapa hari ke depan nih untuk bagaimana konfirmasi dari indeks kita ya. Apakah dia akan jebol ke bawah atau masih akan bertahan di atas support tersebut teman-teman. Oke, itu sementara untuk indeks. Nggak terlalu banyak perubahan, nanti kita akan bahas untuk besok lagi teman-teman. Oke, kemudian untuk hari ini, hari Senin, seperti biasa ya kita akan update untuk banking kita, terutama yang big caps. Yang langsung aja kita coba cek. Hari ini Bank BCA terlihat melemah 0,55%. Hari ini closing ada di 9.000 teman-teman ya. Terlihat seperti yang saya gambarkan dari yang updatean minggu lalu juga nih. So far untuk Bank BCA masih terreject di resistennya di kurang lebih 9.200 sampai dengan 94 ya, masih terreject nih di sini. So far masih bergerak dalam area ini channel yang cukup besar teman-teman. Channel ya. Namun di sini setelah saya tambahkan lagi untuk garis bawahnya, so far masih berpotensi untuk dia reversal ke arah bearish teman-teman di sini, membentuk dia semacam rising wedge ya. Dengan konfirmasi apabila jebol support di kisaran 8.900 ya teman-teman. Jadi perlu dipantau untuk Bank BCA karena kalau misalkan dia jebol
supportnya, maka bisa mengkonfirmasi untuk pelemahan tren lanjutan nih. Maka akan terjadi koreksi dulu di Bank BCA menurut saya. Tapi masalahnya kan ini Bank BCA juga kaitannya dengan ISG ya. Otomatis kalau misalkan ternyata nanti Bank BCA dia mengalami koreksi cukup dalam, otomatis secara indeks pun juga akan jebol support teman-teman yang tadi saya gambarkan ya, yang dimana kita sekarang masih berpeluang untuk bisa untuk reversal inverted head and shoulder di indeks kita. Jadi untuk Bank BCA so far seperti itu. Masih ada support di sini di kisaran 9.000 ya so far. Selama masih belum dijebol, maka potensi masih bisa kembali rebound masih mungkin teman-teman. Jadi perlu dipantau ya untuk Bank BCA karena posisinya di sini akan ditentukan ya, akan konfirmasinya akan ke bawah untuk koreksi dulu atau bisa kembali untuk rebound ke atas teman-teman. Namun secara weekly di sini untuk Bank BCA sebenarnya so far ya masih cukup oke ya teman-teman, nggak ada yang perlu dikhawatirkan secara panjangnya. Namun mungkin secara pendek perlu diperhatikan untuk potensi yang tadi teman-teman yang saya jelaskan ya. Oke, itu yang pertama untuk Bank BCA. Kemudian yang kedua untuk Bank Mandiri hari ini terlihat juga terkoreksi 0,49% di 5.125. Untuk Bank Mandiri so far saya lihat juga masih bergerak konsolidasi di sini, kurang lebih di supportnya di 5.000 sampai dengan di area resist di 5.250 teman-teman. Dan untuk potensi yang kemarin yang terbentuk untuk double bottom di sini juga masih bisa ya. Namun dengan syarat harus breakout ke atas resistannya di 5.250. Namun so far masih bergerak sideways teman-teman, jadi nggak bisa banyak kita pantau ya untuk bank ini. Untuk progresnya masih cenderung untuk konsolidasi aja nih sementara ini. Namun secara weekly untuk outlooknya panjang, menurut saya di sini udah perlu diwaspadai ya untuk Bank Mandiri nih, karena ya ditakutkan dia bisa jebol support teman-teman dan menguji ke sekitaran 4.900. Namun perlu konfirmasi untuk apakah Bank Mandiri ini dia jebol support atau bisa untuk kembali ke atas teman-teman. Oke, untuk Bank Mandiri so far juga masih konsolidasi. Dan untuk yang ketiga langsung kita coba cek hari ini Bank BNI terlihat menguat tipis 0,28% di 9.050. Kemarin kita lihat setelah dia kemarin sempat retracement teman-teman di sini sempat menyentuh ke 9.300, namun akhirnya reject di sini teman-teman, reject dan akhirnya kembali terjadi koreksi nih. Dan sekarang dia posisinya menguji support ya di kisaran 8950 nih sebagai support pendeknya untuk Bank BNI so far. Bisa dipantau kalau misalkan Bank BNI dia berhasil bertahan di atas support tersebut teman-teman. Kalau misalkan dia jebol, maka nextnya bisa menguji kembali ke kisaran 8.700. Untuk target resistnya so far masih yang pendek di 9.300 nih untuk Bank BNI, karena secara tren panjangnya masih bergerak konsolidasi teman-teman. Untuk Bank BNI juga nih, untuk tren panjangnya so far juga masih cenderung konsolidasi di sini. Bisa saya bilang membentuk semacam triangle teman-teman ya untuk Bank BNI kurang lebih ini. Kalau saya gambarkan di sini kurang lebih seperti ini. Ya, jadi so far masih bergerak dalam triangle-nya. Kita masih butuh konfirmasi lanjutan nih apakah Bank BNI juga bisa kembali untuk menguat atau justru akan breakdown ke bawah teman-teman. Oke, jadi so far untuk Bank BNI support di 8950 bisa dipantau ya untuk teman-teman yang ada pegang. Dan yang terakhir untuk bank hari ini yaitu Bank BRI, masih dengan sama nih. Bank BRI yang saya lihat masih cukup kuat. Hari ini terpantau koreksi tipis 0,46% di 5.525. Nah, untuk Bank BRI ini
yang cukup berbeda ya teman. Saya lihat ini untuk Bank BRI dia cukup kuat momentumnya. So far secara candle juga masih berhasil bertahan di atas garis yang hitam teman-teman. Ini garis EMA 13 ya. Jadi secara momentum saya rasa kalau feeling saya ya, Bank BRI mungkin masih bisa berpeluang untuk kembali menguat teman-teman. Bahkan bisa menembus lagi ke all time high yang baru ya. Jadi bisa dipantau nih untuk Bank BRI. So far untuk support pendeknya di 5450, untuk resistnya di 5600 teman-teman. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kalau menurut saya teman-teman ya, untuk probabilitas dari Bank BRI ini masih akan berpotensi bisa menguat kembali ke atas teman-teman. Jadi saya pantau untuk teman-teman yang ada pegang dari Bank BRI ya, so far nih. Untuk bank ini juga secara jangka panjang masih cukup on track. Di sini juga momentumnya sangat kuat untuk bank ini. Sementara mungkin masih akan konsolidasi teman-teman secara panjangnya. Namun nggak menutup kemungkinan dalam minggu-minggu ini maupun minggu depan Bank BRI bisa kembali untuk lanjut ke atas teman-teman. Jadi ya bisa dipantau buat kalian yang mau coba untuk spekulasi. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk 4 banking kita hari ini yang saya update ya. So far dari keempat bank tersebut secara potensi yang masih cukup menarik masih dari Bank BRI teman-teman, dimana secara momentum masih cukup kuat dengan bank ini. Namun perlu diperhatikan ya, apabila nanti kalau misalkan indeksnya ternyata secara ISG kita cukup tertekan ataupun koreksi, maka untuk bank-bank juga akan ikut tertekan teman-teman. Karena mau gimana pun untuk indeks kita secara pembuatannya cukup besar di bank-bank ini ya. Jadi kalau misalkan nanti indeksnya cukup tertekan, otomatis untuk bank-bank ini juga biasanya akan mengalami koreksi teman-teman atau tekanan jual. Oke, jadi seperti itu hari ini dan juga berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Senin tanggal 19 Juni 2023. Dan kembali lagi saya reminder buat kalian untuk melakukan kembali analisa ulang ya teman-teman, untuk setiap analisa yang saya berikan. Thank you untuk hari ini, untuk atensinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi di video besok teman-teman untuk update market seperti biasa. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade.